kesulitan untuk mengakses screen saya, nanti saya akan juga forward lah gitu ya. Atau gini, teman-teman sudah dapat PPT dari ini, kelasnya siapa nih ya? Kelasnya siapa ya penghubung di sini ya? Rosi, Pak. Sudah dapat PPT dari Rosi ya? Sudah dibagikan ya, Ros? Sudah, Pak. Oke, sudah dibaca belum? Cuma 13 slide ya, cuma sedikit. Ya, cuma sedikit ya. Oke, apa namanya? Download SCTG aja lah ya. Ini nggak perlu ya. Oke. Bantalnya bukan Saya upload di sini teman-teman. Hari ini kita masuk ke perubahan APBD. Ya, di pertemuan lalu kita sudah belajar perencanaan. Ya, perencanaan sudah. Terus apa namanya? Penatausahaan sudah ya, pelaksanaan juga sudah. Ya, pelaksanaan itu isinya penatausahaan itu gini, ya gini, penatausahaan pendapatan dan belanja ini sudah juga, belanja daerah sudah. Nah, hari ini kita akan masuk ke perubahan APBD. Seperti yang ada di layar teman-teman, perubahan APBD ya, ini baru yang nonton streamnya baru 10 orang ya dari 28. Nanti yang lain kita tunggu untuk bergabung. Tapi kalau memang kesulitan melihat screen ya, melihat streaming, saya akan forward juga ke grup ya. Oke. Nah, itu dia perubahan APBD ya. Ada beberapa poin. Jadi perubahan APBD itu dilakukan di tengah tahun ya, di tengah tahun. Kemudian yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan APBD adalah laporan realisasi semester pertama APBD. Berarti perubahan APBD itu tidak bisa dilakukan di bulan 6 atau bulan 7 ya, karena memang dasarnya adalah laporan realisasi semester. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi 5 hal, termasuk COVID termasuk ya. COVID itu bahkan bisa membuat perubahan 2 kali ya, atau perubahan luar biasa ya. apa? Jangan jatuh. Yang pertama ya, perubahan APBD kondisi yang pertama adalah apabila ada perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA PPAS ya. Di perencanaan ada KUA, kebijakan umum anggaran, yang isinya biasanya itu apa, tingkat apa istilahnya ya, tingkat inflasi biasanya ya, tingkat inflasi, kemudian tingkat pengangguran dan lain-lain lah ya. Semacam semacam indikator makroekonomi di RBN. Kalau ada yang tidak sesuai dengan KUA, maka bisa menjadi dasar untuk melakukan perubahan APBD. Dan ini pasti terjadi ya, KUA kan nggak mungkin tepat. Nah, sebab yang kedua ini adalah sebab yang paling realistis, atau sebab terbesar terjadinya perubahan APBD adalah adanya pergeseran anggaran, baik itu antar organisasi, antar unit, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ya. Nah, ini agak sedikit panjang ceritanya kalau pengalaman saya. Kalau dahulu perubahan output pun menjadi membutuhkan perubahan DIPA ya, dan APBD, DPA lah daerah ya. Dulu perubahan output itu juga membutuhkan revisi anggaran, nah gampangnya gitu ya. Tapi hari ini teman-teman, kita tidak perlu ya, pergeseran output itu tidak perlu muncul ya. Sepanjang outputnya tercapai, nah kemudian ada pergeseran lah ya, pergeseran anggaran untuk masalah output itu diperkenankan tanpa harus revisi anggarannya sampai ke tingkat perubahan APBD.
Perubahan itu ya dilakukan kalau ada pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit, ya, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Inilah alasan terbesar dalam perubahan APBD. Yang C, keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Ya, ini juga hampir keniscayaan ya. Januari itu kan nggak mungkin punya duit cukup ya. Nah, ini kan nih, kalau Anda mulai banyak berinteraksi dengan anggaran, Anda akan mulai merasakan ya di mana kelemahan proses anggaran. Anggaran, apalagi APBN APBD ya. Jadi teman-teman berbeda dengan perusahaan. Perusahaan itu bisa memiliki saldo kas awal kan di akuntansinya. Nah, sementara kalau di APBN APBD gimana? Harus terjadi di tahun yang sama, semuanya dimulai dari nol. Ya, kayak Pertamina pas, tapi berlaku di pendapatan dan berlaku di belanja. Ya. Kalau kita menggunakan uang tahun lalu, namanya bukan pendapatan, namanya apa? Pembiayaan, gitu kan. Ya, lihat aja tuh ya. Ini sebenarnya bagus buat KTTA nih. Anda sebenarnya meneliti tentang manajemen kas lah ya, atau Anda bikin grafik, ya. Perbandingan antara pendapatan dan belanja dari Januari sampai Desember gitu. Nah, hampir pasti terjadi Januari tidak akan punya uang yang cukup kalau berasal dari pendapatan tahun itu. Bisa dipahami ya? Hampir pasti Januari Pemda tidak akan punya uang yang cukup untuk membayar belanjanya kalau bersumber dari pendapatan tahun tersebut. Karena dua-duanya pendapatan dan belanja dimulai dari nol. Maka ini keniscayaan bahwa akan menggunakan silpa tahun anggaran yang lalu sebenarnya. Ya, ini sebuah keniscayaan. Jadi nggak salah juga kalau ada Pemda yang menyilpakan APBD-nya. Kenapa? Nah, untuk antisipasi bulan pertama awal-awal tahun depan, ya, awal-awal bulan di tahun depan, ya, nggak salah juga dong. Ya, gitu ya. Walaupun memiliki silpa itu dianggap sebagai dosa ya, dianggap sebagai wah tidak membangun loh. Iya, kalau saya habisin terus Senin ya Pak, Senin Januari nggak gajian mau gitu kan ya, kan nggak cukup pendapatannya, makanya perlu penelitiannya juga. Kemudian terjadi keadaan darurat ini ya, dan atau keadaan luar biasa KLB. Oke, kita bahas dari yang pertama, perkembangan tidak sesuai dengan KUA. Ini harus fokus ya. Ini KUA loh ya. KUA itu kebijakan umum anggaran, jangan diartikan yang lain ya. Saya dulu ya. Oke. Perkembangan tidak sesuai asumsi KUA. Biasanya adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah. Loh, kan aneh ya, bukan aneh sih. Melampaui diubah, tidak tercapai juga diubah ya. Oke, ini pertanyaan buat kelas 5-16. Kenapa kok melampaui itu perlu perubahan APBD dan mengapa tidak tercapai juga perlu perubahan APBD? Ini untuk pendapatan ya. Untuk sisi pendapatan ya, kenapa melampaui pendapatan itu membutuhkan perubahan APBD dan sebaliknya tidak tercapai pun juga membutuhkan perubahan APBD. Silakan kalau ada yang mau urun suara. Memang kalau misal tidak ada perubahan terus belanjanya tetap bisa jadi kekurangan. Nah, pendapatan saya tidak tercapai. Ya, itu kalau pendapatan tidak tercapai, benar. Kalau pendapatan tidak tercapai, nanti belanjanya juga harus dikurangin dong. Nah, kalau melampaui, ya tidak terjadi idle cash, jadi nanti bisa ditambah belanja atau ya karena kita menggunakan prinsip anggaran berimbang ya, flexible budget. Shana menjawab di chat ya, karena jika tidak melampaui maka bisa mengurangi capaian kinerja, dan jika melampaui maka bisa menambah sasaran capaian kinerja.
Kinerja apa yang dimaksud ya, di sisi pendapatan atau sisi belanja? Sepertinya maksudnya di sisi belanja ya. Syafira juga menjawab, kalau pendapatan melampaui nanti berpotensi ada silpa. Lihat ya, ini ini ya, melampaui dan tidak tercapainya ini posisi semester loh ya. Ini posisi semester loh ya. Ini posisi semester loh. Ingat ya. Ya, jadi belum tentu ada silpa, sebenarnya berpotensi ada silpa. Sedangkan kalau belanja tidak tercapai, ada defisit yang harus ditutup ya. Gini teman-teman. Oke, ini saya luruskan ini ya, Syafira ya, tak lurusin ya karena agak bengkok. Jadi pertama tadi ya silpa. Ya, silpanya pun dengan I besar deh seingat saya nih. Oh enggak nih, dengan I kecil betul ya. Karena sudah berjalan ya, sudah realisasi ya. Ya berpotensi saja sih. Karena kan ini posisi semester. Artinya sebenarnya bisa saja nanti pendapatan setelah semester ini menurun gitu. Jadi bisa saja, karena bisa saja realisasi pendapatan itu hanya bergeser dari semester 2 ke semester 1. Maksudnya ya secara annual tetap gitu ya, atau sesuai dengan target misalnya. Ini yang pertama nih. Yang kedua, defisit ya. Bahasa defisit itu bahasa di awal tahun untuk penganggaran. Ya, kalau sudah di pelaksanaan ya istilahnya kurang ya. Kurang atau tidak ada dananya, tidak disediakan. Ya kadang-kadang orang pakai defisit juga lah, tapi umumnya defisit digunakan di awal. Fatia Zia Amin, kalau melampaui nanti kelebihan alokasi belanjanya, jadi ada cash yang idle. Kalau tidak tercapai ada belanja untuk idle. Oke ya, ini oke, rata-rata sudah menjawab dengan arah yang benar. Oke, kemudian kita lihat yang kedua ya. Sorry. Demikian juga kalau terjadi pelampauan atau tidak terrealisasinya belanja. Sama ya, kurang lebih logikanya ya. Kalau belanjanya melampaui ya direm dulu lah, atau dicari pembiayaannya ya. Kalau tidak terrealisasi ya saving berarti kan ya. Ya tergantung, dilihat dulu ya. Apakah saving ataukah output yang belum tercapai ya. Intinya di belanja pun melampaui atau tidak melampaui perlu penyesuaian. Nah, yang terakhir adalah perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah ya. Tadinya ngutang ke bank A jadi bank B gitu ya. Ya enggak, ini maksudnya sumber pembiayaannya dari mana. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Artinya bertanggung jawab yang berperan penting dalam perubahan APBD di sini adalah kepala daerah. Oke, lanjut untuk di berikutnya ya, untuk di berikutnya. Perubahan APBD. Ya. Sudah 16 orang sih yang nonton streamnya. Perubahan APBD yang disebabkan oleh pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antara organisasi, antar unit, antara program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan atau antar rincian objek belanja. Oh, ternyata di sini masih menggunakan itu ya. Di APBD, rincian objek juga masih masuk di perubahan. Pergeseran anggaran antar organisasi dan seterusnya tadi dilakukan melalui perubahan perda APBD. Ya, atau ini mungkin bahasanya gimana ya, perubahan perda tentang APBD atau perda tentang perubahan APBD. Pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau antar rincian objek belanja dapat dilakukan melalui perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Ini ya, ini yang saya maksud nih.
ini tadi yang saya maksud dengan perubahan outputnya. Nih, jadi gini, di pasal PP 12 ini ya, pergeseran anggaran yang bisa merupakan perubahan anggaran itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 sebab. Maka yang 5 sebab 1, 2, 3, 4, 5, yang 5 sebab itu diakomodasi melalui perubahan melalui perda. Sementara yang 2 sisanya itu diakomodasi dengan perkada. Ya. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja ditetapkan oleh kepala daerah. Ya, jadi nggak perlu sampai ke perda. Jadi cukup di kepala daerah melalui perkada tadi ya. Pergeseran anggaran semuanya ini 7 jenis tadi diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD. Jadi mau perubahan apapun ya itu DPA-nya harus memuat ya. Tinggal nanti aturan cantolannya sedang berbeda ya. Kalau perubahannya objek atau rincian objek maka cukup dengan perkada. Tapi kalau di atas itu yang berubah, ya misalnya berubah gini nih, tadinya duit buat bangun jembatan sekarang untuk bangun terminal, itu kan enggak, itu kan sudah yang antar jenis belanja ya. Yang tadinya untuk pelatihan kepala desa sekarang menjadi honor anggota dewan, nah itu kan enggak ya, berubah banget ya. Nah, lanjutan perubahan perkada tentang penjabaran APBD selanjutnya dituangkan dalam rancangan perda perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran. Nah, inilah fleksibilitas APBD, perubahan APBD. Dari 7 sebab tadi, dari 7 alasan tadi, kalau dengan yang 2 saja maka cukup dengan perkada dan bisa mendahului perda perubahan. Bahkan kalau sampai akhir tahun si Pemda itu tidak melakukan perubahan APBD, dia masih bisa melakukan perubahan objek belanja ya, perubahan objek belanja dan rincian objek cukup dengan perkada saja tanpa bikin perda. Ya, kalau sampai dengan akhir tahun dia nggak bikin perda perubahan ya karena memang tidak ada pergeseran jenis ya, jenis unit nggak ada ya, jenis kegiatan unit nggak ada, maka perubahan yang terjadi di perkada tadi ya cukup diambilkan dalam laporan realisasi anggaran tahunan semester 2 ya. Poin kedua di halaman ini, perubahan perkada tentang penjabaran APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila sampai akhir tahun tidak melakukan perubahan APBD. Ini belum tak bikin dulu ya. Belum saya ini ya, nggak ada yang protes itu loh Pak, itu belum di share di grup Pak yang slide selanjutnya. Ulangi ya, perubahan ini sebenarnya beberapa slide ini paling enak pakai bagan ya. Apa mau kita bagankan? Gimana teman-teman? Mau nggak ini dibaganin aja mas? Oke, boleh dong. Ya. Nah ini yang bisa lihat yang nih, yang bisa lihat yang apa namanya tuh, yang di stream ya. Saya mau pakai slide saya lihat koleksi slide saya dulu ya. Nggak banyak sih. Ini bagus nggak? Ini ya, apa namanya, hari ini materinya singkat 13 slide doang ya. Pak Budi sebagai dosko juga ini tuh apa namanya, apa istilahnya, kuliahnya hanya 1 jam tuh beliau. Harusnya kita udah selesai ya. Nah, digambar malah lama gitu ya, nggak apa-apa ya. Saya pakai ini aja deh. Buat salinan seluruh presentasi.